Arman dan Nina menikah dalam sebuah pernikahan yang sederhana namun penuh kebahagiaan. Mereka bukan pasangan yang bergelimang harta, tetapi cinta yang mereka miliki cukup untuk membuat hidup mereka terasa sempurna. Arman adalah pria pekerja keras dengan impian besar, sementara Nina adalah wanita lembut dan penyayang, selalu mendukung suaminya dalam keadaan apapun. Hari-hari mereka dipenuhi dengan kebersamaan yang hangat. Setiap pagi, Nina bangun lebih dulu untuk menyiapkan sarapan untuk Arman sebelum suaminya berangkat bekerja. Meskipun hidup mereka masih jauh dari kemewahan, Nina tidak pernah mengeluh. Baginya, kebersamaan dan cinta jauh lebih berharga daripada harta. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu tidak besar, tetapi cukup nyaman bagi mereka berdua. Setiap sudut rumah mereka penuh dengan kenangan dan usaha bersama. Dari cat dinding yang mereka pilih berdua, hingga perabotan sederhana yang dibeli dengan tabungan mereka, semuanya terasa begitu berharga. Suatu hari, setelah mereka menikah selama 2 tahun, kondisi ibu Arman, Bu Sari, mulai memburuk. Bu Sari yang sudah lanjut usia sering jatuh sakit dan membutuhkan perawatan lebih intensif. Sebagai anak satu-satunya, Arman merasa bertanggung jawab untuk merawat ibunya. Nina, ibu semakin sering mengeluh sakit. Aku berpikir untuk membawanya tinggal bersama kita, ujar Arman suatu malam setelah pulang kerja. Nina, yang saat itu sedang membereskan meja makan, menatap suaminya dengan penuh perhatian. Tanpa ragu, ia mengangguk. Tentu, Mas. Ibu sudah tua, kita harus merawatnya. Mendengar jawaban itu, Arman tersenyum lega. Ia tahu Nina adalah wanita baik dan penyayang. Dia bersyukur memiliki istri yang begitu pengertian. Beberapa hari kemudian, Bu Sari pun pindah ke rumah mereka. Sejak saat itu, Nina bukan hanya mengurus rumah dan suaminya, tetapi juga merawat ibu mertuanya yang semakin sering jatuh sakit. Setiap pagi, setelah menyiapkan sarapan untuk Arman, Nina membantu Bu Sari untuk mandi dan berganti pakaian. Ia juga dengan sabar menemani ibu mertuanya berbicara, mendengarkan keluh kesahnya, dan memastikan bahwa wanita tua itu merasa nyaman. Awalnya, Bu Sari tidak terlalu dekat dengan Nina. Ia masih merasa canggung tinggal di rumah anak dan menantunya. Namun, seiring waktu, ia mulai menyadari betapa tulusnya Nina merawatnya. Setiap kali Bu Sari sakit kepala, Nina akan dengan telaten memijatnya. Jika Bu Sari kehilangan selera makan, Nina akan memasakkan makanan favoritnya dan menyuapinya dengan penuh kasih sayang. Nina, kamu ini lebih perhatian dari anakku sendiri, kata Bu Sari suatu hari sambil menggenggam tangan menantunya. Nina hanya tersenyum. Ibu sudah seperti ibu saya sendiri. Perlahan, hubungan mereka menjadi semakin erat. Bu Sari mulai bergantung pada Nina, bahkan lebih daripada anaknya sendiri. Arman, yang melihat betapa istrinya berusaha keras merawat ibunya, merasa terharu dan semakin mencintai Nina. Namun, kehidupan rumah tangga mereka tidak selalu berjalan mulus. Merawat orang tua yang sakit tentu tidak mudah. Terkadang, Bu Sari menjadi mudah marah atau tersinggung karena hal-hal kecil. Ada kalanya Nina harus menahan tangis ketika ibu mertuanya membentaknya tanpa alasan yang jelas. Pernah suatu kali, Nina tanpa sengaja menumpahkan segelas air di meja saat sedang menyuapi Bu Sari. Nina, kamu ini bagaimana, sih? Aku sudah tua, jangan buat aku kesal, bentak Bu Sari dengan nada tinggi. Nina segera membersihkan tumpahan air itu dengan tangan gemetar. Maaf, Bu. Saya tidak sengaja. Arman yang kebetulan melihat kejadian itu hanya bisa menghela napas. Dia tahu ibunya sedang tidak enak badan dan mudah tersinggung, tetapi melihat Nina diperlakukan seperti itu membuat hatinya sedikit perih. Namun, seperti biasa, Nina tetap sabar dan tidak pernah mengeluh. Suatu malam, Arman pulang lebih larut dari biasanya. Ia menemukan Nina duduk sendirian di ruang tamu, terlihat lelah. Wajahnya sedikit pucat, dan ada kantung hitam di bawah matanya. Ada apa, sayang? Tanyanya sambil duduk di samping istrinya. Nina menggeleng dan tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Mas. Mungkin aku hanya sedikit lelah. Arman meraih tangan istrinya dan menggenggamnya erat.
Aku tahu ini tidak mudah untukmu. Aku sangat bersyukur memiliki istri sebaik kamu. Nina menatap suaminya dengan penuh cinta. Baginya, semua lelah itu tidak masalah asalkan mereka tetap bersama dan saling mendukung. Hari-hari pun berlalu. Meski hidup mereka penuh tantangan, kebahagiaan masih menyelimuti rumah kecil itu. Arman dan Nina selalu saling menguatkan, dan Bu Sari pun semakin sehat berkat perawatan penuh kasih dari menantunya. Namun, tanpa mereka sadari, kehidupan mereka yang damai ini akan segera berubah. Arman yang saat ini begitu mencintai Nina, suatu hari akan dihadapkan pada godaan yang menguji kesetiaannya. Pagi itu, sebelum berangkat kerja, Arman memeluk Nina erat. "Terima kasih sudah ada di hidupku, sayang." Nina tersenyum dan membalas pelukan itu. "Aku akan selalu ada untukmu, Mas." Arman berangkat dengan perasaan tenang. Tidak pernah menyangka bahwa kebahagiaan yang ia miliki sekarang suatu hari akan ia sia-siakan. Di luar sana, dunia mulai berubah. Kesuksesan yang ia impikan perlahan mulai mendekat. Tetapi bersamanya, datang juga cobaan yang akan mengguncang rumah tangga mereka. Dan ketika saat itu tiba, hanya waktu yang bisa menjawab apakah Arman akan tetap mempertahankan rumah tangga yang telah ia bangun dengan penuh cinta, atau justru melepaskannya demi sesuatu yang tampak lebih menggiurkan. Sejak Bu Sari tinggal bersama mereka, kehidupan Nina berubah. Jika sebelumnya ia hanya mengurus rumah dan kebutuhan Arman, kini ia juga bertanggung jawab merawat ibu mertuanya yang semakin renta dan sakit-sakitan. Awalnya, semua terasa baik-baik saja. Bu Sari mulai terbiasa dengan Nina, bahkan semakin dekat dengannya. Namun, merawat orang tua yang sakit bukanlah perkara mudah. Setiap hari, Nina harus bangun lebih awal untuk memasak bubur kesukaan Bu Sari, membantunya mandi, dan memastikan ibu mertuanya minum obat tepat waktu. Seringkali, Bu Sari menolak makan atau minum obat, membuat Nina harus membujuk dengan lembut, bahkan sampai menyuapinya sendiri. "Bu, kalau ibu tidak makan, nanti malah tambah sakit," kata Nina suatu pagi sambil menyodorkan sesendok bubur ke mulut Bu Sari. "Aku tidak nafsu makan." "Nina, kenapa sih harus dipaksa?" keluh Bu Sari dengan nada sedikit kesal. Nina tetap tersenyum sabar. "Tapi kalau ibu tidak makan, nanti Arman sedih. Dia ingin ibu cepat sehat." Mendengar nama anaknya disebut, Bu Sari akhirnya membuka mulut dan menerima suapan Nina. Ini bukan pertama kalinya Nina harus menghadapi rengekan atau penolakan dari ibu mertuanya. Kadang, Bu Sari bisa berubah perasaannya dalam sekejap, dari lembut menjadi mudah tersinggung. Suatu hari, saat Nina sedang membersihkan kamar Bu Sari, tangannya tanpa sengaja menyenggol gelas yang ada di meja. Gelas itu jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. "Brak!" Bu Sari yang sedang berbaring langsung terkejut. "Astaga, Nina! Kenapa kamu ceroboh sekali?" Nina segera berjongkok dan mulai membersihkan pecahan kaca dengan hati-hati. "Maaf, Bu. Saya tidak sengaja." "Kalau tidak hati-hati seperti ini, bagaimana kamu mau merawat orang tua?" Suara Bu Sari meninggi. Di saat seperti itu, Nina hanya bisa diam dan menahan air matanya. Ia tidak ingin membantah. Baginya, tidak ada gunanya berdebat dengan orang tua yang sedang marah. Ketika Arman pulang dari kerja malam itu, ia menemukan Nina sedang duduk termenung di ruang tamu. Wajahnya terlihat letih, dan matanya sedikit sembab. "Ada apa, sayang?" tanya Arman sambil duduk di sampingnya. Nina menunduk, mencoba tersenyum meskipun jelas terlihat ia sedang menahan sesuatu. "Tidak apa-apa, Mas. Mungkin aku hanya lelah." Arman menggenggam tangan istrinya. Ia tahu bahwa Nina pasti menghadapi banyak hal yang tidak ia lihat. Ia memang bekerja keras demi kehidupan mereka, tetapi kadang ia merasa bersalah karena tidak bisa selalu ada di rumah untuk menemani istrinya menghadapi semua ini sendirian. "Aku tahu ini tidak mudah buat kamu," kata Arman pelan. "Aku berterima kasih karena kamu mau merawat ibu." Nina menggeleng. "Ibu sudah seperti ibu kandungku sendiri, Mas. Aku ingin merawatnya sebaik mungkin." Mendengar itu, Arman semakin yakin bahwa Nina adalah wanita terbaik yang pernah hadir dalam hidupnya.
Ia mencium kening istrinya dan berjanji dalam hati bahwa suatu hari ia akan membalas semua kebaikan Nina dengan kehidupan yang lebih baik. Namun, kehidupan mereka bukan hanya tentang ketulusan dan cinta. Semakin hari, tekanan yang dirasakan Nina semakin besar. Suatu malam, Busari mengalami demam tinggi. Nina panik dan segera membangunkan Arman. "Mas, ibu panas sekali. Aku sudah kasih obat, tapi tidak turun juga." Arman, yang baru saja pulang kerja dan belum sempat beristirahat, langsung sigap bangun dan menggendong ibunya ke dalam mobil. Mereka membawanya ke rumah sakit terdekat. Di ruang perawatan, dokter berkata bahwa kondisi Busari memang semakin melemah karena usianya yang sudah tua. Ia membutuhkan perawatan lebih intensif, tetapi tidak ada obat yang benar-benar bisa menyembuhkan penyakit tuanya. Sepulang dari rumah sakit, Nina semakin memperhatikan kesehatan Busari. Ia memastikan ibu mertuanya mendapat makanan bergizi, istirahat cukup, dan tetap merasa nyaman. Namun, semua itu semakin menyita waktunya. Ia bahkan mulai kelelahan karena kurang tidur. Kadang, di malam hari, ketika Arman sudah tertidur, Nina masih terjaga, duduk di samping tempat tidur Busari, memastikan ibu mertuanya tidur nyenyak. Hari-hari terasa berat, tetapi Nina tetap bertahan. Ia percaya bahwa merawat orang tua adalah bagian dari baktinya sebagai menantu. Namun, di sisi lain, Arman semakin sibuk dengan pekerjaannya. Ia mulai mendapatkan lebih banyak peluang bisnis, bertemu dengan orang-orang berpengaruh, dan mulai sering pulang larut malam. Suatu hari, Arman pulang dengan wajah cerah. "Sayang, aku punya kabar baik." Nina, yang sedang menyuapi Busari, menoleh dan tersenyum. "Apa itu, Mas?" "Aku dapat kesempatan kerjasama dengan perusahaan besar. Kalau ini berhasil, kita bisa hidup lebih baik. Aku bisa belikan kamu rumah yang lebih besar, mobil, apapun yang kamu mau." Nina tersenyum mendengar semangat suaminya. "Aku senang mendengar itu, Mas. Tapi, aku tidak butuh rumah besar atau mobil. Aku hanya ingin kita selalu bersama." Arman tertawa kecil dan mencium tangan istrinya. "Tentu saja, sayang. Aku melakukan semua ini untuk kita." Namun, tanpa mereka sadari, kesuksesan yang mulai mendekat itu akan membawa perubahan besar dalam hidup mereka. Perubahan yang tidak hanya menguji cinta, tetapi juga kesetiaan mereka. Dan saat itu tiba, Nina akan dihadapkan pada kenyataan pahit yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Encang rumah tangga mereka. Dan ketika saat itu tiba, hanya waktu yang bisa menjawab apakah Arman akan tetap mempertahankan rumah tangga yang telah ia bangun dengan penuh cinta, atau justru melepaskannya demi sesuatu yang tampak lebih menggiurkan. Sejak mendapatkan proyek besar, kehidupan Arman mulai berubah. Bisnisnya berkembang pesat, penghasilannya meningkat berkali lipat, dan ia mulai dikenal sebagai pengusaha sukses di kotanya. Jika dulu ia hanya pegawai biasa dengan penghasilan pas-pasan, kini ia bisa menikmati kehidupan yang lebih mewah. Namun, kesuksesan itu membawa konsekuensi. Arman semakin sibuk dengan pekerjaannya, sering bepergian keluar kota, menghadiri pertemuan dengan para investor, dan mulai jarang pulang tepat waktu. Jika sebelumnya ia selalu makan malam bersama Nina dan Busari, kini meja makan sering terasa sepi. Awalnya, Nina memahami kesibukan suaminya. Ia mendukung penuh karir Arman dan selalu mendoakan yang terbaik untuknya. Namun, lama-kelamaan, Nina mulai merasa ada yang berubah. Arman tidak lagi sehangat dulu. Ia jarang bertanya tentang kondisi ibunya atau menanyakan kabar Nina. Suatu malam, Arman pulang lebih larut dari biasanya. Saat ia masuk rumah, Nina masih duduk di ruang tamu, menunggu dengan wajah lelah. "Mas, kamu baru pulang?" tanya Nina lembut. Arman mengangguk sambil membuka jasnya dan meletakkannya di sofa. "Maaf, sayang, ada pertemuan penting." Nina tersenyum kecil. "Kamu sudah makan?" "Aku sudah makan di luar," jawab Arman singkat, lalu langsung masuk ke kamar. Nina hanya bisa menatap punggung suaminya dengan perasaan hampa. Dulu, Arman selalu pulang dengan senyuman, memeluknya, dan menceritakan bagaimana harinya. Sekarang,
Ia merasa seperti berbicara dengan orang asing. Hari demi hari berlalu, dan Arman semakin sibuk. Namun, yang paling menyakitkan bagi Nina bukan hanya perubahan sikap suaminya, tetapi juga desas-desus yang mulai beredar di sekitar mereka. Suatu sore, saat Nina pergi ke pasar, seorang tetangga, Bu Rina, menghampirinya dengan wajah penuh rasa ingin tahu. "Nina, aku dengar suamimu sering pergi dengan seorang wanita muda. Benar, ya?" tanya Bu Rina hati-hati. Nina terkejut. "Apa maksud ibu?" "Ya, aku juga hanya dengar dari orang-orang. Tapi katanya, Arman sering terlihat bersama seorang wanita cantik di restoran mewah." Nina mencoba tersenyum, meskipun hatinya mulai terasa sesak. "Mungkin itu hanya rekan bisnisnya, Bu." Bu Rina mengangguk. "Mungkin. Aku harap itu tidak benar." Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Nina kacau. Ia ingin percaya bahwa suaminya tidak akan menduakannya. Arman adalah pria yang dulu begitu mencintainya, yang pernah berjanji untuk selalu bersamanya. Namun, firasat buruk itu semakin kuat ketika Arman mulai pulang semakin larut dan semakin sering beralasan sibuk. Hingga suatu malam, kebenaran yang ia takutkan akhirnya terungkap. Arman pulang dengan wajah serius. Ia duduk di depan Nina, menggenggam tangannya. "Nina, ada sesuatu yang harus aku sampaikan," katanya pelan. Nina menelan ludah. "Apa itu, Mas?" Arman menghela napas dalam. "Aku ingin menikah lagi." Dunia Nina seakan runtuh dalam sekejap. Jantungnya berdegup kencang, tangannya gemetar, dan air matanya hampir tumpah. "Mas, kamu bercanda, kan?" Suaranya hampir berbisik. Arman menggeleng. "Aku tidak bercanda, sayang. Aku ingin menikahi Rina." Nama itu asing di telinga Nina, tetapi ia tahu pasti wanita itu adalah orang yang selama ini bersama suaminya. Dadanya terasa sesak, dan rasa sakit mulai merayapi hatinya. "Tapi, kenapa, Mas?" Suaranya bergetar. "Rina baik. Dia mendukungku dalam bisnis. Aku ingin membahagiakan kalian berdua." "Aku akan tetap adil," jawab Arman, seolah itu hal yang mudah. Nina terdiam. Air mata akhirnya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia telah memberikan segalanya untuk Arman, merawat ibunya dengan tulus, bahkan mengorbankan kebahagiaannya sendiri demi rumah tangga ini. Dan sekarang, setelah semua yang ia lakukan, Arman malah memilih untuk berbagi cinta dengan wanita lain. Malam itu, Nina tidak bisa tidur. Ia hanya menatap langit-langit kamar, memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia ingin marah, ingin protes, tetapi ia tahu bahwa jika Arman sudah memutuskan, ia tidak bisa mengubahnya. Esoknya, pernikahan Arman dengan Rina tetap dilaksanakan. Meskipun hatinya hancur, Nina tetap berusaha tegar. Ia memilih diam, menerima takdir yang menimpanya. Namun, ia tidak tahu bahwa ini baru awal dari penderitaannya. Setelah menikah, Arman mulai memperlakukan Rina dengan sangat istimewa. Wanita muda itu diberi rumah mewah, perhiasan, dan semua kemewahan yang bisa diberikan seorang pria kaya. Sementara itu, Nina tetap berada di rumah kecil mereka, masih merawat Bu Sari yang semakin tua dan sakit-sakitan. Ia tetap melakukan tugasnya sebagai istri pertama, meskipun ia tidak lagi mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang dulu pernah menjadi miliknya. Dan di dalam hatinya, perlahan, cinta yang dulu begitu besar untuk Arman mulai berubah menjadi luka yang mendalam. Hari-hari berlalu dengan luka yang semakin menganga di hati Nina. Ia tetap tinggal di rumah kecil mereka, mengurus Bu Sari seperti biasa, sementara Arman semakin larut dalam kehidupannya yang baru bersama Rina. Jika dulu Arman selalu pulang dengan senyum dan pelukan, kini yang tersisa hanya sisa-sisa kenangan. Pria yang dulu begitu ia cintai kini lebih sering menghabiskan waktu di rumah istri mudanya, menikmati kehidupan mewah yang jauh dari kesederhanaan yang dulu mereka jalani bersama. Nina tidak pernah mengeluh. Ia masih tetap merawat Bu Sari dengan penuh kasih sayang, meskipun kini ia harus menghadapi semuanya sendiri. Setiap pagi, ia menyiapkan makanan, membantunya mandi, dan menemani wanita tua itu berbicara. Namun,
Tidak bisa dipungkiri bahwa hatinya lelah. Bu Sari, yang semakin tua dan sakit-sakitan, mulai menyadari perubahan yang terjadi. Ia melihat bagaimana Nina tetap sabar meskipun Arman semakin jarang pulang. Ia melihat bagaimana menantunya itu tetap tersenyum meskipun matanya menyimpan kesedihan yang dalam. "Nina, kamu baik sekali," kata Bu Sari suatu sore ketika Nina sedang menyuapinya makan. Nina tersenyum lembut. "Ibu jangan bilang begitu. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya." Bu Sari menghela napas. "Aku tahu Arman sudah berubah. Aku tidak buta. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku bersyukur memiliki menantu sepertimu." Kata-kata itu membuat air mata Nina hampir jatuh. Tetapi ia menahannya. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan Bu Sari. Namun, semakin hari, perlakuan Arman terhadapnya semakin dingin. Jika dulu Arman masih menyempatkan waktu untuk berbicara dengannya, kini pria itu bahkan jarang mengangkat teleponnya. Jika ia pulang pun, itu hanya sebentar, sekadar melihat ibunya, lalu pergi lagi. Yang lebih menyakitkan adalah bagaimana Arman memperlakukan Rina dengan begitu istimewa. Ia melihat dari kejauhan bagaimana suaminya membelikan wanita itu mobil baru, pakaian mahal, dan membawanya berlibur ke tempat-tempat indah. Sementara Nina, ia tetap berada di rumah kecil itu, mengurus ibu mertua yang semakin lemah, tanpa ada satupun kata manis atau perhatian dari suaminya. Hingga suatu hari, sebuah kejadian mengubah segalanya. Malam itu, Nina sedang menyuapi Bu Sari seperti biasa ketika Arman tiba-tiba pulang dengan wajah penuh amarah. "Nina, apa yang kamu lakukan?" Suaranya menggema di dalam rumah. Nina terkejut. Begitu juga Bu Sari. "Apa maksudmu, Mas?" Arman melangkah mendekat dengan tatapan tajam. "Aku baru dengar dari Rina bahwa kamu bicara buruk tentang dia kepada orang-orang. Apa kamu iri karena aku menikah lagi?" Nina terdiam. Ia bahkan tidak pernah membicarakan hal buruk tentang siapapun, apalagi tentang Rina. "Mas, aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu." Suaranya bergetar. "Jangan bohong, Nina. Aku sudah cukup lelah dengan semua ini. Kalau kamu tidak bisa menerima kenyataan, itu bukan salahku." Nina menunduk. Ia merasa dadanya sesak. Ia telah menahan semuanya selama ini. Rasa sakit, kesedihan, kekecewaan, dan kini, suaminya malah menuduhnya tanpa alasan yang jelas. Bu Sari yang melihat itu langsung mencoba berbicara. "Arman, jangan bicara seperti itu pada Nina. Dia tidak pernah melakukan hal yang kamu tuduhkan." Namun, Arman tidak menggubris ibunya. "Aku lelah. Nina, kalau kamu tidak bisa menerima keadaan ini, lebih baik kita berpisah." Kata-kata itu seperti belati yang menusuk hati Nina. Ia memejamkan matanya, menahan air mata yang akhirnya jatuh. Ia telah bertahan selama ini, menahan semua luka dan rasa sakit demi mempertahankan rumah tangga mereka. Tetapi jika Arman sendiri sudah tidak menginginkannya lagi, untuk apa ia tetap bertahan? Dengan suara yang lirih tetapi tegas, Nina berkata, "Baik, Mas. Aku akan menggugat cerai. Aku tidak bisa terus begini." Suasana mendadak sunyi. Bahkan Arman terlihat sedikit terkejut dengan jawaban itu. Nina menatap suaminya dengan mata penuh luka. Tetapi kali ini tidak ada lagi air mata yang ia tahan. "Rawatlah ibumu dengan istri mudamu. Aku sudah cukup berusaha." Arman tidak berkata apa-apa. Mungkin, di dalam hatinya, ia berpikir bahwa Nina hanya sedang emosi dan akan berubah pikiran nanti. Namun, ia salah. Keesokan harinya, Nina benar-benar pergi. Ia mengemasi barang-barangnya, berpamitan pada Bu Sari dengan air mata yang tak terbendung, lalu melangkah keluar dari rumah yang telah menjadi saksi bisu cintanya yang kini hancur berantakan. Ia pergi tanpa menoleh ke belakang. Tanpa menyadari bahwa kepergiannya akan membawa penyesalan yang begitu dalam bagi seseorang yang pernah menganggapnya tak lagi berharga. Sejak kepergian Nina, rumah yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi sepi dan hampa. Tidak ada lagi aroma masakan yang tercium dari dapur setiap pagi, tidak ada suara lembut yang menyapa Bu Sari, dan tidak ada lagi sosok yang dengan sabar merawatnya. Arman berpikir kepergian Nina tidak akan terlalu berpengaruh.
Baginya, hidup harus terus berjalan. Ia masih memiliki Rina, istri mudanya, yang kini menjadi pusat perhatiannya. Dengan Rina, hidupnya penuh dengan kemewahan, pesta, dan perjalanan ke tempat-tempat eksotis. Namun, satu hal yang tidak ia perhitungkan adalah keadaan ibunya. Sejak Nina pergi, kondisi Busari semakin memburuk. Ia semakin sering jatuh sakit, menolak makan, dan terlihat kehilangan semangat hidup. "Ibu kenapa tidak mau makan?" tanya Arman suatu malam ketika ia berusaha menyuapi ibunya sendiri. Busari hanya menatap kosong ke depan. "Di mana Nina?" tanyanya lirih. Arman terdiam. Sejak kepergian Nina, ibunya terus menanyakan menantunya itu. Setiap hari, setiap jam, seakan-akan Nina adalah satu-satunya orang yang bisa membuatnya merasa lebih baik. "Ibu, Nina sudah tidak di sini lagi," jawab Arman dengan suara pelan. Busari menggeleng lemah. "Aku ingin Nina. Hanya dia yang mengerti aku." Perlahan, kesadaran mulai menghantam Arman. Ia melihat sendiri bagaimana Nina merawat ibunya dengan sepenuh hati. Bagaimana wanita itu tidak pernah mengeluh, bahkan ketika ia sendiri sedang terluka. Dan kini, tanpa Nina, ibunya menjadi rapuh. Ia mencoba meminta Rina untuk mengurus ibunya, tetapi semuanya tidak berjalan seperti yang ia harapkan. "Sayang, aku tidak terbiasa mengurus orang tua seperti itu," keluh Rina saat Arman memintanya menemani Busari. "Lagi pula, kita bisa saja menyewa perawat." Arman menghela napas. "Tapi ibu butuh perhatian, bukan hanya perawatan medis." Rina mengerutkan kening. "Kamu kan tahu aku tidak suka hal-hal seperti itu. Aku masih ingin menikmati hidup kita yang sekarang. Kalau ibu memang butuh perhatian, lebih baik kamu saja yang urus." Jawaban itu seperti tamparan bagi Arman. Ia dulu mengira bahwa menikahi wanita muda akan membawanya pada kebahagiaan. Tetapi kini ia mulai melihat perbedaannya. Nina, meskipun hidup dalam kesederhanaan, selalu mengutamakan keluarganya. Sementara Rina, meskipun memberinya kegembiraan sesaat, ternyata tidak memiliki hati yang cukup besar untuk berbagi beban hidup dengannya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Arman duduk termenung di kamar, memikirkan semua kesalahannya. Apakah semua ini benar-benar sepadan? Ia memiliki harta, kesuksesan, dan istri muda yang cantik. Tetapi, mengapa hatinya justru terasa kosong? Jawaban itu semakin jelas ketika kondisi Busari semakin kritis. Dokter mengatakan bahwa penyakitnya semakin parah, tetapi yang lebih mengkhawatirkan adalah semangat hidupnya yang semakin hilang. "Bu, bertahanlah," kata Arman saat duduk di samping ibunya. "Aku akan melakukan apapun agar ibu sembuh." Busari hanya tersenyum lemah. "Aku hanya ingin Nina." Permintaan itu menghantam Arman seperti badai. Akhirnya, dengan penuh ego yang terluka, Arman memutuskan untuk menemui Nina. Ia ingin meminta maaf, atau setidaknya, meminta Nina untuk kembali merawat ibunya, meskipun ia tahu itu mungkin hal yang mustahil. Ia mencari tahu keberadaan Nina dan akhirnya menemukannya tinggal di rumah kontrakan kecil. Ketika ia mengetuk pintu dan melihat wajah Nina lagi, hatinya seketika terasa berat. Nina tampak lebih kurus, tetapi ada ketenangan dalam wajahnya yang dulu tidak pernah ia lihat. "Ada apa, Mas?" tanya Nina dengan suara tenang. Arman menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa begitu kecil di hadapan wanita yang dulu ia abaikan. "Ibu mencarimu," kata Arman pelan. Kondisinya semakin buruk. Nina terdiam. Ada kesedihan di matanya, tetapi ia tidak langsung menjawab. "Aku tahu aku sudah menyakitimu, Nina. Aku tahu aku tidak pantas meminta ini darimu. Tapi, ibu benar-benar membutuhkanmu," lanjut Arman. Suaranya mulai bergetar. Nina menghela napas panjang. Ada banyak hal yang ingin ia katakan, tentang betapa ia tersakiti, betapa ia telah berjuang sendirian selama ini, dan betapa Arman telah menghancurkan kepercayaannya. Namun, di atas semua itu, ada sesuatu yang lebih besar dari rasa sakitnya, kasih sayangnya pada Busari. Dengan suara lirih, Nina menjawab, "Aku akan datang."
Dan saat itu, Arman merasakan sesuatu yang tidak pernah ia sadari sebelumnya, bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang pengorbanan. Dan Nina telah mengorbankan segalanya, bahkan dirinya sendiri, demi keluarga yang kini tidak lagi menjadi miliknya. Keesokan harinya, Nina tiba di rumah lama yang dulu ia tinggali bersama Arman. Perasaan campur aduk memenuhi hatinya. Ini bukan lagi rumahnya, tetapi tempat yang penuh kenangan. Saat ia melangkah masuk, Busari yang terbaring lemah di ranjang langsung menoleh ke arahnya. Mata wanita tua itu berbinar begitu melihat sosok yang selama ini dirindukan. Nina. Suara Busari begitu lirih, nyaris seperti bisikan. Nina tersenyum lembut dan segera menghampiri ibu mertuanya. Ia menggenggam tangan Busari dengan erat. "Saya di sini, Bu." Saat itu juga, sesuatu yang ajaib terjadi. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, Busari tampak lebih bersemangat. Ia mulai mau makan, meskipun hanya sedikit. Wajahnya yang sebelumnya pucat kini memiliki sedikit warna. Arman yang memperhatikan semua itu hanya bisa diam. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kehadiran Nina memberi dampak besar bagi ibunya. Selama ini, ia menganggap Nina biasa saja. Ia merasa wanita itu tidak akan pernah meninggalkannya, bahwa Nina akan selalu ada untuknya. Tetapi kenyataannya, tanpa Nina, semuanya menjadi berantakan. Selama beberapa hari ke depan, Nina terus merawat Busari dengan penuh kasih sayang. Ia menggantikan pakaian ibu mertuanya, menyuapi makanan, dan menemani wanita itu berbicara. Namun, meskipun kondisinya terlihat membaik, takdir berkata lain. Suatu malam, saat Nina sedang duduk di samping Busari, wanita tua itu menggenggam tangannya lebih erat dari biasanya. "Nina, terima kasih," katanya dengan suara yang semakin melemah. "Bu, jangan bicara seperti itu. Ibu pasti sembuh." Nina mencoba tersenyum, meskipun hatinya terasa berat. Busari menggeleng lemah. "Aku tahu waktuku tidak lama lagi. Tapi aku bahagia, karena kamu ada di sini." Air mata Nina akhirnya jatuh. "Ibu, saya tidak pernah menganggap ibu orang lain. Saya selalu menganggap ibu sebagai ibu saya sendiri." Busari tersenyum tipis, lalu dengan suara yang semakin pelan, ia berkata, "Jangan terlalu baik, Nina. Kadang, orang yang terlalu baik justru sering disakiti." Dan itu adalah kata-kata terakhirnya. Busari meninggal dunia malam itu, dalam pelukan Nina. Arman berdiri di depan makam ibunya dengan mata yang kosong. Ia masih sulit percaya bahwa ibunya telah tiada. Dan lebih dari itu, ia tidak bisa menghilangkan rasa bersalah yang menghantui hatinya. Semua ini tidak akan terjadi jika ia tidak mengabaikan Nina. Jika ia tetap mempertahankan rumah tangganya, jika ia tidak begitu tergila-gila dengan harta dan tahta, mungkin ibunya masih bisa bertahan lebih lama. Ia melirik Nina yang berdiri beberapa langkah darinya. Wanita itu masih terlihat tegar, meskipun kesedihan jelas tergambar di wajahnya. Saat semua orang mulai meninggalkan pemakaman, hanya mereka berdua yang tersisa. "Nina." Suara Arman bergetar. Nina menoleh pelan. "Ya, Mas." Arman menelan ludah. Ia ingin meminta maaf. Ingin mengatakan betapa ia menyesal telah menyanyiakan wanita yang begitu tulus mencintainya. Namun, sebelum ia sempat berbicara, Nina sudah lebih dulu berkata, "Mas, aku akan pergi." Arman terkejut. "Maksudmu?" "Aku sudah tidak punya alasan untuk tinggal di sini lagi." Nina tersenyum tipis. "Ibu sudah pergi, dan aku tidak ingin kembali ke kehidupan yang pernah menyakitiku." Arman merasakan sesuatu yang hancur di dalam dirinya. "Tapi, aku menyesal, Nina. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku sadar aku telah menyakitimu." Nina mengangguk pelan. "Aku tahu, Mas. Tapi ada beberapa hal dalam hidup yang, sekali hancur, tidak bisa diperbaiki lagi." Arman tidak tahu harus berkata apa. Ia ingin memohon, ingin meminta kesempatan kedua, tetapi ia tahu bahwa Nina sudah terlalu lelah. Lalu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arman merasakan bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang benar-benar berharga.
Ia kehilangan Nina. Dan kali ini, tidak ada yang bisa mengembalikannya. Nina melangkah pergi, meninggalkan Arman yang berdiri sendiri di depan makam ibunya. Dan di saat itu, Arman menyadari satu hal. Harta, tahta, dan wanita muda yang dulu ia kejar tidak ada artinya tanpa kehangatan dan ketulusan yang pernah Nina berikan padanya. Tetapi sayangnya, kesadaran itu datang terlambat. Hari-hari setelah kepergian Nina terasa begitu sunyi bagi Arman. Rumah yang dulu ia tinggali bersama Nina kini hanya dipenuhi oleh bayangan masa lalu. Sejak Bu Sari meninggal dan Nina pergi, tidak ada lagi yang merawat rumah itu dengan penuh kasih sayang. Dulu, setiap pagi selalu ada aroma masakan Nina yang menyambutnya. Kini, hanya ada keheningan. Tidak ada lagi tawa hangat. Tidak ada lagi tangan lembut yang mengurus semua kebutuhannya. Rina, istri mudanya, masih ada di sana. Tetapi entah kenapa, keberadaannya tidak lagi terasa cukup bagi Arman. Suatu malam, Arman pulang lebih awal dari biasanya. Ia berharap bisa menghabiskan waktu dengan Rina, mencoba mengisi kehampaan yang semakin menghantuinya. Namun, yang ia temukan justru hal yang semakin membuat hatinya hancur. Di ruang tamu, Rina sedang duduk santai di sofa, berbicara di telepon dengan seseorang. "Aku sudah muak dengan kehidupan ini." Suara Rina terdengar jelas. "Aku tidak menyangka menikahi pria kaya ternyata membosankan. Aku pikir aku akan terus dimanja dan hidup penuh kebahagiaan. Tapi nyatanya dia hanya pria menyedihkan yang kehilangan segalanya." Arman berdiri di ambang pintu. Tubuhnya membeku mendengar kata-kata itu. "Aku ingin hidup bebas," lanjut Rina, tertawa kecil. "Mungkin aku akan pergi ke luar negeri saja. Lagi pula, aku masih muda dan punya banyak pilihan." "Arman? Ah, dia tidak akan berani menceraikan aku. Dia masih butuh aku untuk mengisi kekosongan dalam hidupnya." Arman mengepalkan tangan. Selama ini, ia membutakan diri dengan kemewahan dan kesenangan sesaat. Ia mengira bahwa menikahi Rina adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Tetapi kini ia sadar, Rina tidak pernah mencintainya. Dan yang lebih menyakitkan, ia telah menghancurkan pernikahannya dengan Nina demi seseorang yang bahkan tidak peduli padanya. Tanpa berkata apa-apa, Arman berbalik dan meninggalkan rumah itu. Ia tidak ingin mendengar lebih banyak lagi. Arman mengemudikan mobilnya tanpa arah. Kepalanya penuh dengan penyesalan. Ia mengingat semua momen bersama Nina, wanita yang begitu tulus mencintainya, yang telah berjuang untuk rumah tangga mereka, yang merawat ibunya tanpa pamrih. Dan ia telah menyia-nyiakan wanita itu. Arman akhirnya berhenti di depan sebuah rumah kecil. Itu rumah kontrakan tempat Nina tinggal sekarang. Lampu masih menyala. Pertanda Nina masih terjaga. Ia ingin mengetuk pintu. Ingin meminta maaf. Ingin memohon agar Nina kembali. Tetapi ia ragu. Nina sudah bahagia tanpa dirinya. Ia telah memilih untuk pergi dan tidak kembali lagi. Setelah beberapa saat berdiri di depan rumah itu, Arman akhirnya menghela napas panjang dan melangkah mundur. Mungkin, beberapa kesalahan memang tidak bisa diperbaiki. Dan mungkin, kali ini ia harus menanggung akibat dari keputusannya sendiri. Dengan hati yang semakin kosong, Arman pergi, meninggalkan rumah itu, dan meninggalkan satu-satunya cinta sejati yang pernah ia miliki. Hari demi hari berlalu, tetapi bagi Arman, semuanya terasa seperti berjalan dalam kehampaan. Harta yang dulu ia banggakan, bisnis yang dulu menjadi prioritasnya, dan istri muda yang dulu ia puja, semuanya terasa tak berarti lagi. Setelah kejadian malam itu, Arman mulai memperhatikan Rina lebih dekat. Ia menyadari bahwa wanita itu semakin sering bepergian tanpa memberitahu kemana, semakin jarang pulang ke rumah, dan bahkan mulai tidak peduli terhadapnya. Suatu hari, saat ia pulang kerja, ia menemukan rumah mereka dalam keadaan kosong. Tidak ada Rina. Tidak ada suara. Yang tersisa hanya selembar kertas di atas meja. Arman meraih kertas itu dengan tangan gemetar dan membaca isinya. "Arman, aku sudah cukup dengan kehidupan ini. Aku ingin kebebasan. Aku ingin hidup tanpa terikat oleh pernikahan ini. Aku sudah mengambil sebagian dari uang yang aku rasa pantas untukku. Jangan mencariku. Ini yang terbaik untuk kita berdua."
Arman menjatuhkan surat itu ke lantai. Dadanya terasa sesak. Wanita yang ia pilih, yang ia pikir akan memberikan kebahagiaan, kini meninggalkannya begitu saja. Ia berjalan ke kamar mereka dan membuka lemari. Banyak pakaian Rina yang sudah tidak ada. Ia membuka laci meja, melihat bahwa perhiasan dan beberapa dokumen penting juga hilang. Rina benar-benar sudah pergi. Bukan hanya itu, ketika Arman mengecek saldo rekening pribadinya, ia terkejut. Jumlah yang tersisa tidak sebanyak yang ia kira. Rina telah mengambil banyak uang darinya sebelum pergi. Semua yang ia bangun, semua yang ia korbankan, kini hancur berkeping-keping. Beberapa hari kemudian, cobaan lain datang menghantamnya. Salah satu bisnis utamanya mengalami masalah finansial yang serius. Karena terlalu sibuk mengejar kesenangan, ia mengabaikan pengelolaan bisnisnya. Mitra-mitra bisnis mulai mundur, dan investor kehilangan kepercayaan. Dalam waktu singkat, Arman mengalami kejatuhan yang drastis. Ia yang dulu dipuja sebagai pengusaha sukses kini mulai dicap sebagai pebisnis gagal. Rumah mewah yang ia tinggali pun harus dijual untuk menutupi sebagian utang. Mobil-mobilnya yang dulu berjejer di garasi kini hanya tinggal satu. Dan di saat-saat seperti inilah, ia benar-benar merasakan kesendirian. Dulu, ketika ia masih bersama Nina, hidup terasa penuh warna. Setiap pulang kerja, selalu ada seseorang yang menunggunya, yang mendengarkan keluh kesahnya, yang memasakkan makanan untuknya, yang mengurus rumah dan ibunya tanpa mengeluh. Tapi sekarang, rumah besar itu kosong. Sepi. Ia ingin menghubungi Nina, ingin mengatakan betapa ia menyesal, ingin meminta kesempatan kedua. Tapi apakah ia pantas? Setiap kali ia mengangkat ponselnya dan menatap nomor Nina, ia selalu ragu. Lagi pula, Nina sudah pergi. Nina sudah memulai hidup baru. Dan Arman? Ia hanya tinggal bayangan dari pria yang dulu memiliki segalanya. Tetapi mungkin, ini adalah hukuman yang pantas ia terima. Arman duduk di beranda rumah kecil yang kini menjadi tempat tinggalnya. Tidak ada lagi rumah mewah dengan halaman luas. Tidak ada lagi fasilitas yang memanjakan dirinya. Semuanya telah ia jual untuk menutupi hutang dan menstabilkan bisnisnya yang hampir runtuh. Kini, ia hanya memiliki satu kendaraan, satu tempat tinggal sederhana, dan segunung penyesalan yang tidak bisa ditebus dengan apapun. Di hadapannya, secangkir kopi mulai mendingin. Ia memikirkan hidupnya, bagaimana ia jatuh begitu dalam dari puncak kesuksesan yang dulu ia banggakan. Dulu, ia berpikir bahwa memiliki harta dan wanita muda adalah puncak kebahagiaan. Namun, sekarang ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang materi, tetapi tentang siapa yang tetap ada di sisimu ketika segalanya hilang. Dan orang itu adalah Nina. Namun, ia telah menghancurkan semuanya. Beberapa hari kemudian, Arman akhirnya memberanikan diri untuk mencari tahu tentang Nina. Ia tidak bisa lagi menahan rasa ingin tahu tentang bagaimana kehidupan mantan istrinya setelah berpisah dengannya. Melalui seorang teman, ia mengetahui bahwa Nina kini bekerja di sebuah butik kecil milik sahabatnya. Ia hidup dengan sederhana, tetapi tampak bahagia. Arman mengunjungi butik itu dari kejauhan, hanya sekadar melihat sosok wanita yang dulu ia abaikan. Di sana, ia melihat Nina sedang berbicara dengan seorang pelanggan. Wajahnya tampak cerah dan penuh kehidupan. Senyum yang dulu selalu ada untuknya kini ia berikan kepada orang lain. Arman merasa ada sesuatu yang menghimpit dadanya. Ia ingin mendekatinya, ingin berbicara, ingin mengatakan sesuatu, tetapi kakinya terasa berat. Lalu, saat ia masih ragu, seorang pria datang menghampiri Nina. Mereka berbicara sebentar, lalu tertawa bersama. Arman terpaku. Siapa pria itu? Apakah Nina telah menemukan seseorang yang baru? Hatinya mencelos saat menyadari bahwa dunia terus berjalan, meskipun ia terjebak dalam penyesalan. Nina telah melanjutkan hidupnya, sementara dirinya masih terkurung dalam bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Malam itu, Arman duduk sendiri di kamar kecilnya, menatap langit-langit. Ia akhirnya memahami sesuatu yang sangat menyakitkan, bahwa tidak semua kesalahan bisa diperbaiki. Tidak semua orang yang pergi bisa kembali.
Dan tidak semua cinta yang pernah ada bisa bertahan selamanya. Ia telah kehilangan Nina, bukan hanya karena perceraian, tetapi karena ia sendiri yang menghancurkan cinta itu. Dan sekarang, yang tersisa hanyalah penyesalan yang tidak akan pernah bisa ia hapus. Hari-hari berlalu, dan Arman mulai menerima kenyataan bahwa ia telah kehilangan segalanya. Hartanya, keluarganya, dan yang paling penting, cinta sejatinya. Namun, hidup terus berjalan, dan ia tidak punya pilihan selain mencoba memperbaiki dirinya sendiri. Bisnisnya yang dulu hampir runtuh kini perlahan mulai stabil kembali. Meski tidak sebesar dulu, ia masih bisa mempertahankannya dengan kerja keras. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bekerja bukan karena ambisi, tetapi karena kebutuhan dan kesadaran bahwa hidup tidak selalu tentang kekayaan dan kemewahan. Namun, tak peduli seberapa sibuk ia mencoba mengalihkan pikirannya, bayangan Nina selalu ada di sana. Suatu sore, Arman duduk di sebuah kafe kecil, menikmati kopi hitam yang kini menjadi kebiasaannya. Ia menatap keluar jendela, memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang dengan kehidupan mereka masing-masing. Dan di antara keramaian itu, ia melihat sosok yang begitu dikenalnya. Nina. Wanita itu berjalan dengan langkah ringan, mengenakan pakaian sederhana namun tetap anggun. Di sampingnya, seorang pria berjalan bersamanya, membawa sebuah kantong belanja. Mereka berbicara dan tertawa bersama, tampak begitu nyaman satu sama lain. Arman hanya bisa menatap dari kejauhan, tanpa keberanian untuk mendekat. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah Nina sudah benar-benar melupakannya? Namun, pertanyaan itu tidak butuh jawaban. Karena dari cara Nina tersenyum, dari bagaimana ia berbicara dengan pria itu, Arman tahu bahwa wanita itu telah menemukan kebahagiaannya sendiri, kebahagiaan yang tidak lagi melibatkan dirinya. Dan mungkin, itu yang terbaik. Malam itu, Arman pulang ke rumah kecilnya dengan hati yang lebih ringan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidak lagi merasa dikejar oleh penyesalan. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang berharga, dan ia tidak bisa mengubah masa lalu. Tetapi ia masih bisa belajar. Masih bisa menjadi orang yang lebih baik. Ia menatap langit malam dan menghela napas panjang. Mungkin, inilah yang disebut karma. Mungkin, inilah harga yang harus ia bayar atas kesalahan yang pernah ia buat. Tapi setidaknya, ia masih memiliki satu hal, kesempatan untuk menebus dirinya sendiri. Bukan untuk kembali pada Nina. Bukan untuk mengejar sesuatu yang telah hilang. Tapi untuk menjadi seseorang yang lebih menghargai apa yang benar-benar berharga dalam hidup. Dan dengan itu, Arman akhirnya bisa melangkah maju, meskipun sendirian. Tamat. Pesan utama dari cerita ini adalah bahwa kesetiaan dan ketulusan tidak bisa dibeli dengan harta. Arman memiliki istri yang setia dan tulus mencintainya, tetapi ia mengabaikannya demi mengejar kesenangan sesaat. Pada akhirnya, ia menyadari bahwa semua yang ia anggap berharga, harta, jabatan, dan istri mudanya, tidak ada artinya dibandingkan dengan cinta dan ketulusan yang pernah ia sia-siakan. Penyesalan selalu datang terlambat. Arman baru menyadari betapa berharganya Nina ketika ia telah kehilangan segalanya. Kesalahan yang ia buat tidak bisa diperbaiki, dan cinta yang ia hancurkan tidak bisa kembali seperti semula. Ini menjadi pengingat bahwa dalam hidup, kita harus menghargai orang-orang yang tulus mencintai kita sebelum semuanya terlambat. Selain itu, cerita ini juga menunjukkan bahwa karma itu nyata. Arman yang dulu mengkhianati istrinya akhirnya merasakan sendiri bagaimana rasanya dikhianati. Segala yang ia bangun dengan keserakahan dan ego akhirnya runtuh, meninggalkannya dalam kesepian dan penyesalan. Hidup memberinya pelajaran pahit, bahwa tidak semua hal yang hilang bisa didapatkan kembali, dan tidak semua kesalahan bisa ditebus. Namun, pada akhirnya, Arman menyadari bahwa meskipun ia tidak bisa kembali ke masa lalu, ia masih bisa belajar dari kesalahannya. Tidak untuk memperbaiki hubungan yang sudah hancur, tetapi untuk menjadi seseorang yang lebih menghargai apa yang benar-benar berharga dalam hidup.